Om Swastiastu. Swastiastu. Halo sahabat setia penonton J Podcast UKM Jurnalistik STKIP Agama Hindu Amlapura. Kembali lagi bersama kami di acara podcast yang dimana setiap konten-kontennya mengambil setiap isu, berita, hal-hal menarik dan terupdate yang hangat untuk diperbincangkan. Di sini, di podcast kali ini kami mengambil topik yaitu sosok di balik layar editing J Podcast. Nah, tapi sebelum kita lanjut, kalian ada penasaran atau mungkin bertanya-tanya siapa sih kakak cantik yang lagi ngomel-ngomel, yang lagi ngomong di depan kamera ini? Oke, karena ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum kita saling sayang, alangkah baiknya kita kenalan dulu. Oke, saya Santiari, saya mahasiswa STKIP Agama Hindu Amlapura semester 4 yang saat ini berkesempatan untuk menjadi MC di episode podcast kali ini. Nah, mungkin dari kalian ini udah bisa nebak siapa sih guest star kita yang cocok untuk acara podcast kita kali ini. Langsung saja mungkin ya, soalnya mungkin guest star kita udah capek dengerin MC-nya ngomel-ngomel dari tadi gitu loh. Oke, langsung saja kita sambut bintang tamu kita kali ini. Halo Di Ardana. Halo. Bagaimana kabarnya? Astongkare baik ya. Oke, Ardana, kita di sini nggak usah serius-serius ya. Kita di sini santai aja daripada siap. kayak dia yang di awalnya serius tapi ujung-ujungnya pupus gitu ya. Curhat gitu ya. Oh iya. Jadi teman-teman, Ardana ini merupakan teman kita, mahasiswa di STKIP Agama Hindu Amlapura, yang dimana Ardana mengambil jurusan PGSD semester 2. Dan pasti sudah banyak yang tahu mungkin ya Ardana ini, soalnya Ardana juga udah sering ambil job terkait pengambilan video, yang dimana ada beberapa videonya merupakan pengambilan video untuk lomba-lomba. Mungkin untuk pertama-tama aku minta Ardana untuk menerangkan sedikit biodatanya, mungkin dari nama lengkap, asal, tempat tanggal lahir, hobi, dan mungkin sedikit gini tentang udah masih single atau udah ada pawangnya mungkin. Ya. Oke, silakan Ardana. Oke, sebelumnya Om Swastiastu ya pemirsa. Nah, di sini tadi udah diperkenalkan ya juga dengan dari host kita yang sangat luar biasa pada kesempatan hari ini. Perkenalkan, saya Gede Ardana. Saya berasal dari Banjardinas Tumpek, Desa Babi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, negara Indonesia, gitu ya. Nah, kalau untuk biografi atau biodata, saya seorang mahasiswa di sini juga mengambil jurusan prodi PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar, gitu ya. Nah, untuk status gitu ya, tadi ditanya dari host, itu mungkin untuk status udah ada pawangnya gitu ya. Nah, mungkin itu saja sih perkenalan diri ya dari saya. Oke. Mungkin bisa aku minta mungkin selain sibuk ngampus gitu, mungkin ada kesibukan lain yang Ardana ambil, misalnya kerja freelance atau enggak ikut organisasi gitu? Oke, untuk kerjaan ya, selain menjadi mahasiswa dan selain sibuk di kampus, saya juga ikut ya berbagai macam organisasi sebenarnya. Dulu dari SMA saya sudah ikut organisasi dari kelas 2 SMA kalau nggak salah. Saya ikut organisasi, bukan hanya ikut, tetapi saya ikut kegiatan. Gitu. Nah, mulai dari kegiatan bansos, mulai dari kegiatan bakti sosial, terus tuh kegiatan membersih, mereresi, itu sudah menjadi hal yang biasa untuk organisasi-organisasi kepemudaan yang ada di Karangasem khususnya. Apalagi sekarang saya menjadi mahasiswa di kampus juga, saya ikut organisasi juga. Organisasi itu ada BEM, saya ikut di BEM, dan posisi saya di sana sebagai koordinator bidang pendidikan gitu. Nah, untuk organisasi sih ya banyak organisasi yang saya ikuti, kayak Rotary itu. Mungkin teman-teman belum ada yang tahu nih Rotary itu apa. Rotary itu adalah organisasi nasional, bukan nasional sih, organisasi internasional yang basicnya itu atau yang dasarnya itu adalah memberikan bantuan untuk orang-orang yang bukan orang-orang sih, untuk daerah. Itu khususnya untuk daerah yang mungkin latar belakangnya itu kurang mampu.
mungkin dari segi air bersih itu mungkin kalau di daerahnya belum ada itu Rotary lah yang membantu gitu. Untuk organisasi lain banyak sih sebenarnya. Saya juga karena suka berkegiatan, nggak pernah diem di rumah. Rumah itu adalah sebagai kos atau sebagai tempat makan dan minum dan juga tidur gitu aja. Itu aja sih mungkin. Oke. Jadi teman-teman bisa dengarkan, bisa lihat tadi ceritanya Ardane yang ternyata emang suka berorganisasi juga, bahkan nggak bisa di-spill semuanya karena saking banyaknya organisasi yang diikuti. Oke, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah, kalau boleh tahu Ardane ya, kenal sama maksudnya ikut di dalam bidang hal-hal videografi ini ya. Itu sejak kapan sih mulai ada berkecimpung di dunia ini gitu loh, di dunia videografi itu sendiri. Terus dia ngelakuin itu emang karena hobi suka dari dulu atau emang baru-baru belajar karena lihat video motivasi atau dia ngelihat lowongan kerjaannya itu yang cukup lumayan gitu. Kalau berbicara masalah videografi, karena basic saya memang di videografi, itu lumayan panjang ya perjalanannya. Saya kenal dunia videografi itu dari SMP sebenarnya. SMP itu kelas 2. Udah lama ya? Iya, lumayan. Entah kenapa saya ketika melihat video, wah keren rasanya gitu. Apalagi melihat video-video wedding, video-video pre-wedding itu kan bagus-bagus. Dari konsep, dari pengambilan dan juga dari editing itu dari pertama saya lihat, keren rasanya, kayak gini cara ngai gitu kalau bahasa walinya gitu ya. Nah, dari kelas 2 SMP itulah saya memulai ngerekam video dan juga ngedit pakai HP. Oh, berarti dia dari kelas 2 SMP itu penasaran, terus dari penasaran itu langsung nyobain gimana rasanya. Kalau dulu aku ini SMP kelas 2 masih suka tidur melali-melali kemana-mana ke rumah teman. Itu dah. Makanya dari kelas 2 SMP saya tuh penasaran gimana sih caranya ngambil video yang bagus, gimana sih caranya ngediting biar videonya kayak gini. Tapi karena kendala alat, karena kendala fasilitas, makanya waktu itu saya masih menggunakan HP. Oh gini caranya. Nah, sedikit demi sedikit tahu step by stepnya gimana caranya take biar bener, gimana caranya mengatur frame, gimana caranya ngedit dari sana. Dan sampai akhirnya dari kelas kalau nggak salah kelas 3 SMA semester 2 itu udah lumayan mahir lah dalam mengatur frame, dalam mengatur HP gitu ya, karena di sana saya masih menggunakan HP. Dan beruntungnya saya pada waktu itu adalah ketika orang-orang baik itu datang di waktu yang tepat gitu. Orang-orang baik dalam artian ketika waktu itu saya pas take video, apalagi dokumentasi itu masih menggunakan HP, datanglah orang baik gitu. Orang baik memberikan kamera. Ngasih minjem ya? Bukan dikasih. Saya kira ngasih secara gratis. Enggak. Itu dikasih minjem dengan mereka mengatakan, ini kamera kamu pakai untuk belajar. Saya pakailah kamera itu dan dari sana saya mulai belajar lagi bagaimana caranya mengatur kamera, bagaimana caranya mengatur pencerahan. Itu saya ngulang lagi belajarnya karena kan saya sudah kadang nyaman dengan HP, jadinya ketika dikasih alat baru kan saya harus belajar lagi. Jadinya pada waktu itu saya menggunakan kamera ya hasilnya masih ya amatiran gitu. Dan sampai akhirnya ketika saya sudah mulai hafal dengan pengaturan kamera karena udah setiap hari tak ambil ya. Kalau bisa dibilang bangun tidur itu dengan kamera gitu. Makanya sampai sekarang ya udah lumayan lah untuk ini. Dan untuk editing masih menggunakan HP gitu. Saya take-nya menggunakan kamera, editingnya menggunakan HP. Dan waktu itu pernah pengalaman saya waktu itu HP saya hampir meledak gitu ya, karena file dari kamera itu kan lumayan besar, terus
pindahin ke HP, jadinya memorinya full gitu, dan ya begitulah, hampir meledak HP-nya dan untungnya langsung saya pindahin ke flash disk gitu. Mungkin itu sih pengalaman saya dari awal kenal videografi dan dari alat itu, mungkin seperti itu sih. Mungkin kita bisa move ya, terus mungkin dia bisa jelasin pengalaman dia di bidang videografi ini lebih dalam gitu ya. Pengalamannya apa-apa aja sih yang udah sempat diambil. Oke. Kalau untuk pengalaman pengambilan videografi itu lumayan banyak. Kalau untuk freelance videografi itu lumayan ya. Untuk job prewedding, untuk job wedding, dokumentasi itu lumayan banyak dari saya SMA gitu. Nah, untuk pengalaman-pengalaman yang lain itu, nah ini sebenarnya yang pengen saya ceritain. Pengalaman saya dokumentasi itu banyak, bukan hanya di organisasi, tetapi pengalaman yang lain kayak event-event besar. Waktu ini pernah waktu saya SMA itu pernah mengambil job di di BRI kalau nggak salah, di BRI cabang Karangasem yang ada di Amlapura itu, kalau nggak salah dia bikin event semacam gebiar diskon apa sih waktu itu, saya lupa. Mereka bikin acara dan saya masih dalam bahasa Balinya tuh masih ngintil lah sama orang yang memang punya relasi ke sana. Dan kebetulan saya dikasih, pada waktu itu saya malam ditelepon, deh ada job di BRI gitu, bidang sing mani. Nah itulah dibilang dari teman saya, kebetulan saya pada waktu itu free. Nah saya ambil di sana, saya dokumentasi di sana, dan dokumentasinya itu bukan hanya sekedar dokumentasi berupa video, tetapi langsung live di YouTube kalau nggak salah. Nah di sana dapatlah pengalaman lagi gitu untuk live streaming. Jadinya saya bukan hanya sekedar di dokumentasi editing, tetapi langsung ke live streaming untuk YouTube, Facebook, dan juga pada waktu itu IG kalau nggak salah gitu. Terus pengalaman lainnya, nah saya masih SMA, saya sudah sering mengambil dokumentasi di sini, di kampus STKIP gitu. Nah dokumentasinya itu berupa video, foto, itu saya mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang ada di aula tertutup pada waktu itu. Di aula tertutup kan pada waktu itu masih banyak yang make itu dari Kementerian Agama, dari dinas-dinas yang lain mungkin mengadakan kegiatan kayak semacam seminar itu ya, saya sering lah ikut di sana mendokumentasikan berupa video gitu. Terus untuk di kampus sendiri itu saya sering berkegiatan dengan anak-anak pendidikan agama Hindu. Di sana kan ada HMP gitu. Organisasi HMP itu himpunan mahasiswa prodi. Nah, di sana saya kebetulan punya teman satu namanya Angga. Angga, terus tuh yoga gitu. Nah, kebetulan mereka itu teman saya sejak saya SMA, dan mereka pada waktu itu eventnya? Bikin video dokumentasi tentang HMP gitu rasanya pada waktu itu, dan saya disuruh untuk ikut membantu bidang humas kalau nggak salah pada waktu itu, dan saya ikut di sini dengan mendokumentasikan itu. Dari pengalamannya ya lumayan banyak untuk kampus ini, apalagi berkontribusi untuk dari saya sebelum ngampus di sini, sebelum sah menjadi mahasiswa di sini, saya udah ngambil dokumentasi kegiatan, dokumentasi dari kegiatan HMP sih khususnya. Kalau untuk HMP yang lain belum, apalagi VGSD prodi saya sendiri belum. Saya lebih dominan ke prodi agama Hindu pada waktu itu. Mungkin itu sih kalau untuk pengalaman. Oke teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Mungkin Diardana selama menjadi editor untuk J Podcast kita ini, ada nggak tantangan tersendiri dalam editingnya? Oke, untuk tantangan gitu ya. Nah, sedikit cerita kalau semisal saya menceritakan J Podcast,
itu lumayan panjang ya, walaupun baru bulan-bulan ini sih baru berjalan. Saya mau menceritakan sedikit dari perjalanan J-Podcast dulu gitu ya. J-Podcast itu diinisiasi dari Bu Dek Juli ya, pembimbing kita. Nah pada waktu itu saya masih ingat waktu kita rapat pertama kali, waktu saya baru masuk ke UKM Jurnalistik, itu ada rapat di aula terbuka kalau nggak salah. Di aula terbuka itu saya dibisikin lah sama Bu Dek Juli, ya Dana kadiki karwenten kegiatan gitu. Nanti bantu-bantu di podcast. Nah terbesit lah pada waktu itu kata podcast, dan saya menanyakan gimana sih Bu Dek, nanti untuk teknisnya gimana, terus tuh untuk kamera apakah udah, terus tuh studio udah memang di sini, terus tuh untuk hal-hal yang lain belum saya tanyakan pada waktu itu. Cuma saya dikasih bisikan bahwasanya di kampus ini bakalan ada podcast gitu, dan saya disuruh bantu dari perekaman gitu ya, untuk di belakang layar gitu. Nah pada waktu itu udah kita rapat untuk UKM-nya pertama kali saya ikut, dan terus tuh untuk rapat kedua kalinya dibahaslah lagi untuk podcast. Nanti untuk podcast katanya dikasih untuk UKM Jurnalistik. Pada waktu itu kenalah saya dengan ibu ketua kita yang sangat luar biasa gitu, yaitu Tisna. Nah pada waktu itu kita kan masih menyenang gelar sebagai anggota tuh di sana. Nah pada waktu itu pas saya masih ngobrol sama Bu Dek Juli bakal menginisiasi podcast, dialah ngomong, nanti Kak Ardana kan ikut juga di sini, nanti Kak Ardana juga ikut di podcastnya gitu. Saya masih ingat itu. Dia bilang gitu, dan saya bilang oke, nanti saya bantu gitu. Terus tuh, dan akhirnya saya sempat koordinasi dengan Humas STKIP. Dia bilang bahwa di kampus udah ada alat, udah ada kamera, udah ada tripod, udah ada lighting dan segala macam untuk alat-alat keperluan podcast dari mic gitu. Saya koordinasi kepada dia, dan akhirnya sampailah podcast pada hari ini. Sampai podcast saya gitu. Nah jadinya kalau bercerita masalah podcast itu lumayan panjang gitu, dan saya ingin menceritakan gimana sih di belakang layar gitu. Untuk saat ini karena saya di depan layar, untuk di belakang layar siapa sih gitu. Mungkin kalian bertanya ya, siapa sih di belakang layar. Kalau semisal Ardana di depan layar, di belakang layar siapa? Nah di belakang layar itu ada ibu ketua kita. Mungkin bisa disapa dulu ibu ketua. Hai ibu ketua. Nah untuk proses di belakang layar gitu ya, bukan hanya dari perekaman dan juga editing, tapi kita harus menjaga fasilitas yang sudah diberikan gitu. Kita harus menjaga dari fasilitas kamera, fasilitas tripod, lighting, dan juga kebersihan dari studio ini kita yang bertanggung jawab. Karena dari rapat yang waktu ini itu adalah proker kita untuk podcast itu adalah setiap minggu kita ya, setiap minggu berarti dalam satu minggu kita ada satu video gitu ya. Makanya kita dari UKM Jurnalistik lah yang paling sering menggunakan studio ini gitu. Jadinya masalah kebersihan, masalah penanggung jawab alat-alat itu dari UKM Jurnalistik, khususnya saya yang menggunakan gitu. Jadinya ini kalau berbicara alat, itu alatnya ada satu dari kamera yang difasilitasi oleh kampus, itu adalah kamera 1 untuk rekam full, dan juga untuk kamera 2 itu menggunakan kamera saya gitu. Terus untuk tripod udah lengkap, lighting udah lengkap juga. Nah, kita lanjut ke editing. Kalau dari editing, itu dari saya sendiri. Kalau masalah yang lain itu mereka membantu juga editing gitu, dari tim humas, tim publikasi juga, dari pengurus inti dari jurnalistik. Mereka ya bisa dibilang sangat pro lah dalam masalah konsep, dalam masalah tata letak, dan juga apapun dari masalah editing. Saya sendiri yang menginisiasi, dan upload itu udah ada si Ayu Aryawati itu
itu dari tim publikasi, dan juga ada Krisna Swarse. Dan untuk masalah konsep dan juga perlengkapan itu ada Ibu Ketua kita, Ibu katanya, Ibu Ketua. Kak Tisna. Dan untuk masalah surat menyurat itu ada host kita yang luar biasa ya pada hari ini, itu Santi. Dan untuk perlengkapan lain sih udah aman. Nah, sekarang kita berbicara dari masalah konsep. Gitu. Untuk konsep podcast kita di UKM Jurnalistik itu per minggu itu kita mengambil dari per bidang. Gitu ya. Bidang di UKM Jurnalistik kan banyak. Bidang pendidikan, pengalian dana, pengabdian masyarakat, humas itu paling penting. Nah, di setiap minggunya kita bagi itu. Semisal di awal bulan minggu pertama, anggaplah Mei. Minggu pertama siapa? Dari bidang apa? Contoh bidang pendidikan. Kita kasih dia kita suruh dia yang mempersiapkan dari materi, dari narasumber, dari perlengkapan yang mungkin mereka bakal pakai di hari H. Itu kita kasih sepenuhnya tanggung jawab ke bidang tersebut, apalagi ke koordinator gitu. Dan untuk minggu kedua ya sama gitu, alurnya sama, pokoknya step by step kita kasih mereka tanggung jawab sepenuhnya untuk melakukan persiapan dari pemateri itu dan narasumber, terus tuh dari tema gitu ya, tema kita kasih bidang tersebut. Nah, untuk editing kalau semisal saya tidak bisa karena saya sendiri yang edit gitu ya, mungkin saya lempar ke Krisna Swarsa gitu ya, tim saya dari balik layar itu ada Krisna Swarsa namanya, dia sering membantu saya dalam bidang khususnya merekam dokumentasi, apalagi kayak podcast. Itu saya kasih dia yang dari mempersiapkan alat, dari mempersiapkan segala sesuatu hal yang kita persiapkan di belakang layar, saya suruh dia. Karena mungkin saya sudah di editing, makanya saya agak sedikit mengambil peran di belakang layar gitu. Saya fokus untuk editing saja gitu. Mungkin itu sih udah banyak ya dari latar belakang J Podcast dan juga belakang layar dari tim-tim saya dan juga koordinator dari Ibu Ketua kita yang sangat luar biasa gitu ya. Mungkin itu. Oke. Terus dari Gede sendiri mungkin ada kebanggaan tersendiri nggak karena udah menyandang gelar sebagai editor di J Podcast? Kebanggaan? Iya. Kalau kebanggaan sih ada ya. Pasti ada di setiap orang itu, kalau semisal dia melakukan sesuatu hal dan juga udah berhasil itu pasti mereka bangga. Apalagi saya gitu. Pasti kalau semisal kita membicarakan kebanggaan pasti bangga bisa bergelut di dunia ini, di bidang humas khususnya bidang videografi gitu ya. Saya menggeluti ini ya pasti saya itu merasa bangga, saya bisa di bidang ini gitu. Apalagi memang dari dulu saya sudah menjalankan bidang ini dengan latar belakang memang hobi. Dasarnya itu adalah penasaran gitu ya. Dari dasar gitu saya penasaran, terus tuh dilandasi dengan hobi sampai sekarang itu adalah menjadi sebuah pekerjaan saya untuk freelance gitu, freelance videografi. Makanya dengan saya mengambil peran di sini sebagai editor, sebagai editing, sebagai tukang rekam, kang foto kalau gini ya, kang foto, kang video, saya merasa bangga dengan diri saya sendiri karena sesuatu hal apapun yang saya kerjakan kalau berhasil gitu ya, kalau berhasil saya pasti bangga gitu. Apalagi saya bangga terhadap teman-teman yang sefrekuensi di jurnalistik. Apalagi saya dengan basic orangnya itu ekstrovert gitu ya, suka ngomong, suka ngoceh, suka gini, suka ngatur, suka gitu. Apalagi saya orangnya itu adalah kritis. Kadang-kadang saya memiliki argumen, ya udah saya sampaikan gitu. Makanya terkadang di UKM Jurnalistik juga saya pernah ya agak kritis lah. Tapi di sana teman-teman ya merangkul pendapat saya, merangkul semua argumentasi saya. Apalagi Bu Ketua kita, dia
merangkul semuanya, dan kita kalau misal ada permasalahan kita rembuk atau rapat mungkin menyelesaikan permasalahan itu dengan musyawarah. Gitu mungkin gini ya, udah. Oke, sekarang mungkin aku mau minta pesan atau saran deh untuk teman-teman yang lagi nonton di rumah atau dimanapun mereka berada, untuk gimana ya mereka lebih semangat untuk ngembangin potensi mereka yang mereka punya di diri mereka. Terus yang mungkin teman-teman juga banyak yang lagi berjuang buat mencari jati diri mereka yang mungkin sama di fase kita sekarang ini. Terus itu aja sih biar mereka lebih semangat gitu. Karena kan dari yang dia ceritain tadi pengalamannya, tentu kan dia nggak nerima cuma yang manis aja, pasti ada pahitnya, susahnya juga mungkin bisa diceritain deh. Oke, untuk ini pertama ceritain dulu apa pesan kesan dulu? Ya boleh deh ceritain dulu. Oke, kalau untuk cerita sih, kalau untuk mencari jati diri ya, mencari jati diri itu sebenarnya kita harus sering-sering mengekspos diri dan juga sering-sering mencoba hal yang baru, gitu. Mencoba hal yang baru dalam artian kegiatan, entah itu perlombaan, entah itu apapun itu, ketika kita diberikan suatu kesempatan kita ambil. Gitu. Jangan menunggu, saya nggak bisa, saya nggak ada di bidang itu, saya nggak bisa ikut itu. Jangan berpikiran seperti itu. Kita harus berpikiran bahwasanya kita bisa, gitu aja. Ketika kita yakin, kita pasti bisa. Apalagi masalah kesempatan-kesempatan yang mungkin tidak ada basicnya kita untuk melakukan kegiatan itu, ya udah kita coba. Kalau misal kita nggak bisa, ya udah mungkin belum. Jangan bilang nggak bisa, belum bisa. Mungkin nggak usah biasanya kan kebanyakan anak-anak muda sekarang udah overthinking duluan nih, takut salah gitu. Itu dah. Makanya terkadang itu dah untuk dari anak muda gitu ya. Jangan kebanyakan overthinking. Pokoknya kalau semisal ada kesempatan ya coba aja ambil. Kalau semisal nggak bisa ya emang belum bisa. Jangan mengatakan tidak bisa, gitu ya. Karena untuk mencapai suatu keberhasilan itu prosesnya sangat panjang, gitu ya. Kalau semisal kalian belum berhasil, ya bukan nggak berhasil, tapi belum berhasil. Pokoknya kalau semisal kalian yakin untuk bisa, kalian pasti bisa, gitu. Dan untuk untuk kesan pesan gitu ya, kita nyambung. Untuk kesan pesan, kesannya itu dalam videografi, kesannya itu lumayan banyak. Jatuh bangunnya itu lumayan banyak, gitu ya. Mungkin kalian saat ini melihat, wah dia udah bisa, wah dia udah pro, udah gini, udah gitu. Ya kalian melihat pada waktu ini. Jerih payahnya. Kalian melihat saat ini. Kalian tidak melihat pengalamannya seperti apa gitu. Kalian tidak melihat prosesnya. Kalian hanya melihat hasilnya. Makanya untuk pesannya, kalian jangan menilai dari hasil, gitu. Tetapi kalian nilai dari proses. Gimana sih proses awal? Gimana sih proses mereka melakukan sesuatu? Gimana sih proses biar suatu orang ini bisa mencapai tujuannya gitu. Kalian pun pasti akan merasakan prosesnya. Gitu mungkin pesan dari saya. Gitu aja ya. Oke, jadi teman-teman gimana nih? Udah dapat bayangan mungkin buat kalian nggak lagi males-malesan atau takut ngambil langkah awal atau step on forward gitu ya. Dari ceritanya Ardana tadi udah sangat lumayan, aku juga lumayan tersentuh karena apalagi tadi Ardana bilang kayak kelas 2 SMP udah berani nge-explore gitu ya. Kalau aku waktu ini masih suka tidur, main. Saya tuh suka hal-hal yang baru gitu. Pokoknya hal yang baru saya tuh penasaran, keren sih. Nah, apakah saya bisa di sana? Nah, gitu sih. Oke, mungkin untuk Ardana segitu aja ya pertanyaannya ya yang perlu ditanyain. Nah, jadi teman-teman yang nonton gimana nih? Udah semangat belum nih dari cerita Ardana tadi? Terus pengalamannya, terus ada juga struggle-nya, tantangannya.
bahwa untuk mencapai suatu hal yang kita pengen itu nggak mudah banget. Ada perjalanannya, alurnya itu wah sangat ya, panjang gitu. tapi setelah yang dibilang Ardana tadi, setelah kita bersusah payah terus berhasil akan yang kita kerjain, pasti kita ngerasa bangga, seneng tuh. Oke teman-teman, jadi itulah tadi bincang-bincang kita bersama narasumber yang luar biasa. Oke, untuk gini ya, untuk teman-teman kalau semisal ada pertanyaan ataupun ada saran, mungkin bisa ketik di kolom komentar kita ya. Ini kan videonya di YouTube. Kalian bisa komen di sana, entah ada saran ataupun masukan untuk J Podcast ke depan, kalian bisa tulis di bawah. Jadi untuk teman-teman yang mungkin kiranya penasaran sama orang gitu, sama siapa aja yang kalian penasaran, boleh request nama di bawah gitu ya. Kita dari UKM J Podcast, dari UKM Jurnalistik bakal mengusahakan untuk mengundang orang yang kalian request gitu ya. Untuk tema mungkin kalian bisa sesuaikan, kalian bisa kasih masukan temanya untuk orang ini apa sih gitu ya. Gitu mungkin untuk teman-teman pemirsa KMJ Podcast yang sangat luar biasa gitu. Oke, sekian untuk J Podcast kali ini. Kami ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton, dan di sini kami tutup dengan Parang Santi. Om Santi 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 Om.